Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita berjumpa kembali. Pada kesempatan ini kita akan berbicara tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim adalah nabi yang termasuk sebagai nabi yang ulul azmi, yaitu nabi yang diberikan ujian sangat berat dan ditentang dan dihina serta dicaci maki oleh kaumnya, tetapi dia tetap sabar menjalankan risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi ulul azmi diantaranya adalah Nabi Nuh, kemudian Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan yang kelima adalah Nabi Muhammad SAW. Nah, pada kisah Nabi Ibrahim ini, bahwasanya ketika dia remaja, bagaimana kita ketahui bahwa dia memiliki seorang ayah yang tugas atau pekerjaan utamanya adalah membuat patung. Pada zaman Nabi Ibrahim ini ada 5 keyakinan yang dihadapi. Yang pertama adalah keyakinan orang-orang yang menyembah patung. Kemudian yang kedua adalah orang-orang yang menyembah bulan, orang-orang yang menyembah bintang-bintang, orang-orang yang menyembah matahari, dan yang terakhir adalah orang yang ingin menjadikan dirinya sebagai Tuhan karena kekuasaannya sangat mutlak, otoriter, dan dia sangat haus akan pujian, yaitu rajanya Raja Namrud namanya. Nah, waktu dia remaja, dia melihat bahwasanya masyarakat di sana itu sangat jauh atau melenceng dari apa-apa yang disembah, sehingga mengganggu dan mengusik keyakinannya tentang siapa sebenarnya yang layak dan patut disembah. Nah, singkat cerita, Nabi Ibrahim ini suka menyendiri atau melakukan tadabbur alam, melihat kekuasaan ini semuanya pasti ada yang menciptakan. Kemudian dia melihat orang tuanya yang membuat patung, dan akhirnya dia sama orang tuanya disuruh untuk menjualkan patung-patung karya dari bapaknya tersebut. Bapaknya bernama Azar yang kita ada dalam ayat. Nah, disinggung juga dalam ayat surat Al-An'am ayat 74 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idz qala Ibrahimu li abihi Adzar atattakhidhu asnaman halihah inni araka wa qaumaka fi dhalalim mubin. Nah, yang artinya ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya, apakah engkau mengambil patung-patung sebagai Tuhan? Aku melihat engkau, wahai ayahku, kata Ibrahim, sebagai golongan orang-orang yang sesat. Begitu juga dengan kaum-kaum. Sadaqallahul azim. Dan Ibrahim protes terhadap bapaknya. Bapaknya kemudian menyuruh Ibrahim, kamu udah usah banyak bicara, nih jual-jualin patung. Kemudian sebagai baktinya kepada kedua orang tuanya, Ibrahim pun membawa patung itu ke pasar untuk dijual. Tapi kalau orang menjual supaya orang tertarik untuk membeli barang dagangannya, nah Ibrahim justru berteriak, siapa yang ingin membeli patung yang tak berguna ini? Dan orang-orang penduduk sekitar akhirnya merasa aneh, dan akhirnya dagangannya banyak yang gak laku. Nah, singkat cerita, Ibrahim pun melakukan tadabbur alam, dan dia bertanya tentang sang pencipta semua itu. Kemudian Allah memberikan hidayah kepadanya. Allah membimbing Nabi Ibrahim, dan Allah persiapkan Ibrahim untuk menjadi pencerah atau pembimbing umatnya yang jauh dari kesesatan. Nah, dalam perjalanannya Ibrahim pun bertanya kepada Allah, ya Allah, perlihatkan kepadaku bagaimana caranya engkau menghidupkan sesuatu yang mati. Lalu Allah pun balik bertanya kepada Ibrahim, wahai Ibrahim, apakah engkau tidak percaya kepadaku? Kata Allah. Dan Ibrahim pun menjawab, aku bukannya tidak percaya kepada engkau ya Allah. Aku hanya ingin untuk meyakinkan diriku, supaya hatiku tenang, bahwasanya engkaulah yang akan menolong aku ketika aku akan menyampaikan risalahmu kepada umat-umatku. Kemudian Allah perintahkan kepada Ibrahim untuk mengambil 4 ekor burung. Burung tersebut dicincang dan kemudian dibagi menjadi 4 bagian. Jadi 4 ekor burung tersebut dicincang, dicampur-campur, kemudian dibagi jadi 4 bagian,
Dan Ibrahim pun diperintahkan meletakkan burung-burung tersebut di 4 buah bukit. Seonggok di bukit ini, sebungkuk di bukit sana, dan di sana, dan di sana. Setelah itu, Ibrahim diperintahkan untuk memanggil burung-burung tersebut. Dan atas izin Allah, burung tersebut hidup kembali. Demikian Allah menggambarkan bagaimana Allah menghidupkan sesuatu yang sudah mati. Dengan adanya bukti demikian, maka Nabi Ibrahim pun semakin mantap hatinya untuk melaksanakan atau menjalankan perintah Allah untuk mengajak kaumnya kembali kepada ajaran ilahi. Kemudian, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang pertama kali dilakukan Ibrahim adalah Ibrahim berdakwah kepada ayahnya dulu. Setelah ayahnya menentang, kemudian Ibrahim tidak dapat lagi, dan dia lanjutkan kepada kaum yang lebih rendah dulu. Yang pertama adalah kaum yang menyembah bintang-bintang. Ketika Ibrahim melakukan sesembahan kepada bintang-bintang, kemudian Ibrahim mengatakan, ketika bintang-bintang tersebut tenggelam, dan Ibrahim mengatakan bahwa saya tidak suka kepada Tuhan yang tenggelam, yang tidak kelihatan ketika siang hari. Nah, itu Ibrahim lakukan untuk mengejek, mengajarkan secara tidak langsung kepada para penyembah bintang-bintang. Kemudian pada malam hari, Ibrahim melihat bulan dan dia datang kepada orang-orang yang melakukan sesembahan terhadap bulan. Dan ketika bulan itu hilang, dan dia mengatakan bahwa aku juga tidak suka pada sesuatu yang hilang atau yang tenggelam. Dan kemudian yang ketiga adalah Ibrahim mendatangi orang yang menyembah matahari. Dia mengatakan, inilah Tuhanku dan ini lebih besar. Tetapi ketika matahari tenggelam, Ibrahim pun mengatakan kembali bahwasanya Tuhan itu tidak tenggelam dan aku tidak suka dengan sesuatu yang hilang dan tenggelam. Dan setelah itu dia dakwahkan kepada seluruh umatnya bahwasanya aku hanya menyembah kepada Tuhan yang satu, Tuhan yang tidak berpindah-pindah tempat, Tuhan yang selalu ada untuk. Karena umatnya sangat terbiasa dengan tradisi nenek moyang, sehingga mereka tidak mau mengindahkan perintah atau ajakan dari Nabi Ibrahim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan secara tidak langsung Ibrahim pun mengajak semua umatnya untuk hanya menyembah kepada Allah, tetapi semuanya tidak ada yang mendengar. Nabi Ibrahim sangat sabar dan tabah menghadapi umat-umatnya. Begitu juga dengan umat-umat yang menyembah patung. Nah, akhirnya Ibrahim mencari akal bagaimana caranya berdakwah secara langsung pada seluruh umatnya yang ada pada waktu itu. Tersebutlah pada sebuah kegiatan pada tahun tertentu, penduduk kampung tersebut melakukan pesta keluar dari kota mereka. Nabi Ibrahim izin pura-pura sakit, kemudian ketika penduduk kota sudah pergi, dia mendatangi patung-patung yang ada di dalam tempat tertentu. Kemudian semua patung-patung tersebut dia rusak dan dia hancurkan, dan dia sisakan satu patung. Pada satu patung tersebut yang lebih besar, dia kalungkanlah kampak yang dia gunakan untuk menghancurkan patung-patung yang lain. Ketika penduduk itu kembali lagi dan dia melihat sesembahannya pada hancur lebur, kemudian mereka menuduh Ibrahim sebagai pelakunya. Karena beberapa hari ini, beberapa waktu yang lalu Ibrahim mengajak kepada agama yang baru. Disidanglah Ibrahim di tengah lapang, dan Ibrahim pun dituduh sebagai orang yang merusak Tuhan-Tuhan mereka. Tetapi Ibrahim berkilah bahwasanya bukan dia pelakunya. Kalau begitu, siapa lagi pelakunya? Karena hanya kamu yang ada di kampung ini, sementara kita semuanya keluar dari kampung ini. Ibrahim pun balik bertanya, jika kamu tidak percaya, tanyakan saja pada patung yang lebih besar itu, karena dia memegang kalung, kampak yang ada di lehernya. Penduduk-penduduk pun menuduh lagi, mana bisa kami bertanya kepada patung? Lalu Ibrahim pun menjawab kembali, jika kamu yakin bahwa patung itu tidak bisa bicara, patung itu tidak bisa menghancurkan patung-patung yang lain, kenapa kamu menyembah pada patung tersebut? Nah, dari situlah momen yang paling tepat dan yang paling dapat untuk menyampaikan risalah ketuhanan kepada penduduk tersebut. Sebagian ada yang ragu, sebagian lagi ada yang ingin bergabung dengan Ibrahim,
tetapi karena ketakutannya terhadap Raja Namrud dan mereka mengurungkan niatnya untuk bergabung dengan Ibrahim. Akhirnya Raja Namrud dengan memerintahkan para hakim, maka Ibrahim dinyatakan bersalah dan dia harus dihukum dengan cara dibakar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Akhirnya Ibrahim disiapkan untuk dibakar. Para penduduk semuanya mengumpulkan kayu bakar untuk dikumpulkan untuk diadakan pembakaran sebagai hukuman terhadap Ibrahim dan dia akan mati dalam kobaran api neraka, api yang mereka bikin tadi. Dan akhirnya datanglah waktu yang ditentukan dan Ibrahim pun diikat dan kemudian api pun dinyalakan dan Ibrahim dilemparkan ke dalam api tersebut. Tapi apa yang terjadi? Dengan keyakinannya seorang Ibrahim, dan Allah menyelamatkan Ibrahim dari kobaran api neraka, api yang dibuat oleh penduduk tersebut. Allah perintahkan kepada api untuk menjadi dingin, maka Ibrahim tidak tersentuh api sedikit pun. Dan setelah api itu padam, Ibrahim keluar dari api dan dia selamat, tidak terbakar sedikit pun, pakaiannya tidak tersentuh sedikit pun, dan semua orang tercengang. Dan sebagian ada yang akhirnya mengikuti Ibrahim dan kebanyakan dari mereka menolak ajakan Ibrahim ini. Mungkin itu saja dulu pertemuan kita untuk tentang Nabi Ismail dan perjuangannya menegakkan kebenaran atau ketauhidan sebagai bentuk kepatuhan kepada orang tua dan patuh terhadap perintah Allah. Begitu juga dengan kisah Nabi Ishak akan kita bahas pada kesempatan berikutnya. Kurang lebih mohon maaf, tetap semangat dan tetap berbaik sangka. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.